Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di Selasa yang kesekian, dan saya ingin menyampaikan satu berita duka cita. Hari Sabat yang lalu, seperti yang kami berangkat ke rumah Sadikin, dan teman kami itu tadi pagi jam 5:30 pagi akhirnya meninggal dunia. Kita doakan semoga keluarga yang berduka diberikan penghiburan oleh Tuhan. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari pasal yang kita maju terus ya Bapak Ibu, dari buku Alfa Omega jilid 5 dengan judul Kerinduan Segala Zaman, itu judul bukunya. Dan kita maju terus pada pasal yang ke-7. Kalau judul di buku itu adalah pada masa kanak-kanak, tetapi setelah saya membaca isinya, saya mencoba untuk mengembangkannya sedikit, dan saya berikan judul pada malam hari ini, Anak Tuhan adalah Orang Tua. Jadi kata orang tua saya berikan tanda kutip. Ya, itu dia. Kira-kira pelajaran apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bila mana kami mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semua dengan Roh Kudus, agar saya bisa menyampaikan firman Tuhan bukan dengan kuasa kata-kata, tetapi dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman yang sudah dipersiapkan, Roh Kudus yang akan menguasai, sehingga semua firman yang disampaikan akan menjadi berkat, dan kami semua merasakan sukacita sepanjang malam hari ini. Terima kasih banyak, anugerah-Mu menyertai sepanjang acara ini, dalam nama Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah melihat judul, dan di sana ada gambar seorang anak kecil laki-laki yang sedang bersukacita. Secara prinsip kita akan melihat ada dua makna besar dari kata anak Tuhan. Pengertian yang pertama dari anak Tuhan adalah semua umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan melalui kelahiran. Dan yang kedua, saya lebih cenderung, makna yang kedua adalah tentang anak Tuhan adalah anak-anak yang Tuhan berikan di rumah tangga kita masing-masing. Dan saya lebih cenderung kepada makna yang kedua, yaitu anak-anak yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga atau rumah tangga yang ada di atas muka bumi ini. Baik, kita akan lihat apa pelajaran yang ada dengan judul Anak Tuhan adalah Orang Tua. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadi orang tua bagi kedua ayah dan ibunya? Mari kita lihat satu persatu. Pelajaran yang lalu kita sudah membahas sedikit, ini hanya mengulang sedikit saja supaya Bapak Ibu mereview kembali, saudara-saudara mereview kembali. Di dalam Matius 2 ayat 22 dan 23, di mana setelah Herodes yang agung mati, lalu malaikat mengatakan kepada Yusuf dan Maria bahwa Herodes yang agung sudah mati. Tetapi setelah Yusuf dan Maria mendengar bahwa Arkelaus, anak daripada Herodes yang agung itu menggantikan menjadi raja di provinsi Yudea. Bapak Ibu bisa lihat peta yang ada di samping kanan. Sementara Mesir itu ada di bagian bawah daripada provinsi Yudea. Yusuf ketakutan dan
setelah dinasehati dalam mimpi oleh Roh Kudus, maka Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Nazaret. Jauh di atas Bapak Ibu, di atas provinsi Samaria, Bapak Ibu lihat itu, ada provinsi Galilea, ada Kapernaum, ada Nazaret. Nah, kesanalah Yesus dibawa. Dan Nazaret adalah kota kelahiran daripada Maria dan Yusuf. Jadi Yesus ceritanya pulang kampung. Itulah sebabnya Yesus akan disebut orang Nazaret. Berbicara tentang kota Nazaret, ini menjadi hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Bapak Ibu masih ingat ketika Nathanael berkata kepada Filipus di dalam Yohanes 1 ayat 46. Ayat ini dilatar belakangi oleh percakapan antara Yesus, Filipus, dan Nathanael. Dan itu kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Cerita itu mengisahkan di mana Yesus bertemu dengan Filipus di Galilea, dan Yesus berkata kepada Filipus, "Hai Filipus, ikutlah aku." Dan tidak lama kemudian Filipus bertemu dengan Nathanael dan memperkenalkan Nathanael kepada Yesus. Filipus berkata, "Nathanael, inilah dia yang tercatat dalam kitab Musa dan kitab para nabi, yaitu Yesus orang Nazaret." Bapak Ibu tahu apa respon daripada Nathanael ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael? Nathanael secara spontan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pertanyaan ini mengandung makna yang kurang baik, Bapak Ibu. Kenapa? Rupa-rupanya di kalangan orang Yudea ataupun orang Galilea, lebih tepatnya orang Israel, kota Nazaret itu adalah satu kota yang kurang sedap untuk didengar. Sehingga Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Bagaimana mungkin kota yang dianggap tidak baik itu memunculkan seorang yang disebut dengan guru ilahi, seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ini betul-betul mencengangkan banyak orang. Saya mendapati ada 3 alasan kenapa kota Nazaret dipertanyakan bahkan oleh seorang Nathanael. Kenapa Bapak Ibu? Nathanael, bila mana Bapak Ibu membaca Yohanes 1 tadi, sehubungan dengan bertemunya mereka bertiga, Yesus berkata kepada Nathanael, dan kalimat Yesus itu jelas Bapak Ibu. Ketika Nathanael berkenalan dengan Yesus, Yesus berkata kepada Nathanael di hadapan Filipus, "Inilah orang Israel sejati." Bayangkan, Nathanael adalah orang Israel sejati, dan Yesus sambung kalimat itu. Di dalam dirinya tidak ada kemunafikan. Lihat itu. Di pandangan mata Yesus, Nathanael adalah seorang yang luar biasa. Seorang yang sangat-sangat baik. Dan Yesus sendiri katakan itu kepada Nathanael. Ada 3 alasan yang didapat sehubungan dengan kota Nazaret. Yang pertama adalah alasan geografis. Nomor 1, kota Nazaret adalah kota kecil, lebih kurang 60 akre. 1 akre itu adalah 4.046 meter persegi. Jadi Bapak Ibu kali saja. Untuk ukuran kota di zaman Yesus, maka kota Nazaret terhitung kota yang kecil. Lalu yang kedua, Nazaret terletak di lembah yang curam di antara bukit batu. Dan kalau saya boleh katakan, mereka berada di tengah-tengah pegunungan. Lembah begitu ya, sekelilingnya adalah pegunungan. Dan saya lupa tahunnya, tetapi saya membaca di beberapa sumber, ditemukan beberapa surat-surat yang isinya adalah tentang catatan pada waktu Yesus hidup di Nazaret. Maka pada waktu Yesus hidup di Nazaret, kota Nazaret itu ditinggali hanya oleh sekitar 24
kepala keluarga. Dari 24 kepala keluarga itu jumlahnya adalah 480 orang. Jadi kota yang sangat kecil Bapak Ibu, kota yang tersembunyi. Kalau kita boleh katakan bahasa gaul sekarang, di peta pun tidak ada. Kira-kira begitu ya. Tapi tentunya di peta Nazaret ada gitu ya. Tetapi kota yang tidak diperhitungkan oleh orang Israel. Yang kedua, dari segi sifat ataupun pembawaan atau karakter. Orang-orang di kota Nazaret itu orang-orang kampung, orang-orang udik kalau zaman kita sekarang. Kedua, tidak berpendidikan. Ketiga, dipandang rendah oleh orang lain. Dan yang keempat, orang-orang Nazaret adalah orang-orang jahat, Bapak Ibu. Nazaret terkenal dengan kejahatannya. Nanti kita lihat, ada buktinya atau tidak. Dan yang ketiga, alasan arkeologis. Para arkeolog menemukan kuburan yang berada di dalam wilayah penduduk. Dengan kata lain, di dalam kampung. Sementara kebiasaan atau budaya orang-orang Israel, mereka bila mana mereka mempunyai pekuburan, maka pekuburan itu harus ada di luar wilayah, di luar kampung atau desa. Jadi berdasarkan 3 alasan ini, geografis, karakter, dan arkeologis, tidaklah aneh ketika orang Israel atau orang Yahudi bertanya, adakah sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Adakah sesuatu yang baik keluar dari Holis? Adakah sesuatu yang baik keluar dari Parompong? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sangat menarik ya.